Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkait oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita akan diberkati Tuhan lewat pujian, penyembahan dan firman akan kita dengar. Dan kiranya pagi hari ini juga kita akan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ibadah pagi hari ini oleh Saudari Regina bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. 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 Kita berkumpul di tempat ini dengan suatu semangat baru yang asalnya daripada Tuhan. Kita akan pujikan suatu pujian yang mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kita amini bahwa kasih setia Tuhan itu besar untuk kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan yang kita terima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Dia sediakan untuk kita. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa kita? Siapakah aku ini Tuhan? Kita dijadikan biji matanya. Dengan apa kita akan membalas? Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan dengan sungguh, siapa kita? Siapakah aku ini Tuhan? Kita begitu diperhatikan. Jadi biji matamu. Dengan apa kita akan berikan pada Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Renungkan kembali, siapa kita? Siapakah aku ini Tuhan?
terima kasih untuk semuanya. Kami telah mempersiapkan hati pikiran kami untuk menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan kehidupan kami. Terlebih Tuhan, mereka yang melayani hari ini, apapun bagian yang mereka lakukan, diberkati dan diurapilah oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan, karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman bala keselamatan. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silahkan duduk. Kita akan nyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 366 yang mengatakan, ya kami berjalan, dan menyanyi terus, maju turut saja juru penebus, mari turut kami bersama-sama ke Sion yang baka, terang dan mulia. Kita akan pujikan pujian ini. Sudahkah kau baca yang disuratkan dalam kitab suci dari jalan yang sempit dan pintu yang amat susah, di mana semua yang berdosa ditolak? Ya, kami berjalan dan menyanyi, hey, maju
Tuhan itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Tempat perlindungan dan kekuatan.
pujian, kita akan persembahkan persembahan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 429 yang mengatakan, lihat ladang sudah tua padinya. Kita akan persembahkan persembahan kita. Ibu Mayor untuk berdoa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena berkat Tuhan cukup dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami membawa persembahan kami semua Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan persembahan ini, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa. Mereka telah bekerja berusaha sepanjang bulan yang sudah dilalui. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup mereka. Dan kami percaya pada bulan yang baru ke depan ini, Allah yang sama juga akan memberkati mereka. Penyertaan Tuhan terjadi lagi sepanjang bulan ke depan di bulan yang ketiga di tahun ini. Biarlah Tuhan terus Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Saat mereka hidup dekat dengan Tuhan, saat mereka mencari wajah Tuhan, maka kami percaya jaminan Tuhan selalu terjadi di mana Dia akan memberkati kehidupan kami sekalian. Jika hari ini Tuhan ada yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka pada pagi hari ini. Berikan mereka kekuatan baru. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan juga lawat mereka pagi ini. Berikan mereka sukacita karena usia yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Walaupun mereka tidak dapat beribadah, namun kami percaya hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, untuk semua anak-anak sekolah minggu kami, juga mereka sebagian
tidak dapat beribadah karena keadaan ini. Tuhan juga memberkati pendidikan dan masa depan mereka. Mereka yang persiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir mereka, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka Bapa. Mereka yang kuliah pun diberkatilah oleh Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program kami di tempat ini, untuk merenovasi rumah Tuhan ini. Tuhan pun sediakan berkat bagi kami. Kami tahu Tuhan waktu yang indah Engkau berikan itu bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk sebagian luar yang telah diperbaiki Tuhan, kami bersyukur. Walaupun belum selesai, namun kami percaya Tuhan pun akan memberkati. Terima kasih semua para tukang yang bekerja. Terima kasih untuk ketua pembangunan dan semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan kerjasama yang baik, sehingga kami boleh memperhatikan rumah Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat keadaan yang baik untuk rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami serahkan semuanya Bapa, biarlah pertolongan Tuhan juga terjadi. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ini. Engkau juga memberkati, telah ditetapkan dari semula untuk ibadah-ibadah yang berlangsung. Biarlah kami mau mendukung dengan kehadiran kami, karena kami rindu selalu datang untuk ada dalam hadirat Tuhan. Berkatilah semua yang dilakukan Bapa, semua untuk kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut Tuhan datang kembali. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk ada dalam hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati Presiden, wakil, semua jajaran. Tuhan pun akan menolong mereka Bapa, dalam mereka memerangi segala hal yang terjadi di negara ini Tuhan. Biarlah kerinduan mereka untuk mensejahterakan warga masyarakat itu pun terjadi untuk bangsa dan negara ini. Berkati juga kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan tolong pemimpin di tempat ini, untuk dia boleh melakukan dan menjalankan semua apa yang telah diprogramkan pada saat dia terpilih menjadi pemimpin di kota ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang terpapar karena COVID. Tuhan lawatlah mereka hari ini. Berikan mereka pengharapan bahwa Tuhan sanggup kembali menyembuhkan kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota Surabaya. Tuhan memberkati, ada Dr. Elda di Labuan Bajo, ada Ibu Mayor Slamet di Kupang, Tuhan berkati, ada keluarga Tobias di Jakarta, dan juga Saudara Dana. Kami serahkan mereka semua kepada Tuhan, dimanapun mereka ada. Tuhan berkati mereka hari ini. Juga ada Cileni yang ada di Malang, kami bawa semua mereka kepada Tuhan. Dan mungkin ada yang lain yang kami tidak mengetahui, mereka keluar kota. Tuhan juga memberkati mereka, berkati segala urusan dan pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka pun dilawat oleh Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami serahkan semua hidup kami hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Jika ada kuasa akan merampas berkat sorgawi dari Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hati kami tertuju kepadamu untuk menyembah Engkau hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau pujikan suatu pujian yang mengatakan Allah Roh Kudus, penuhi kami, karena kita rindu untuk selalu Tuhan ada dalam hati kita. Ku rindu
kami Yesus melalui Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah pagi ini Kau berbicara dalam kehidupan kami Yesus. Kau berkati segala persiapan hamba-Mu, agar apa yang akan kami pelajari itu menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Pada kesempatan yang indah pagi hari ini, ada waktu yang terbaik untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan dalam tanggal 27. Tema firman yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu melihat dengan kacamata yang baru. Melihat dengan kacamata yang baru. Untuk sebelumnya marilah kita buka next di dalam Lukas pasal 11 ayat 34. Di next saja, Cimel. Sudah ada di sana. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 34 hingga 36. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 36. Saya akan baca di ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa melihat bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita melihat dengan kacamata yang baru. Jadi kalau berbicara mengenai kacamata Bapak Ibu, kita melihat mungkin bagi sebagian kita ada yang menggunakan kacamata, ada yang tidak. Manfaat kacamata itu bermacam-macam Bapak Ibu. Jadi kalau dari jenis kacamatanya saja kita bisa melihat ada yang plus, ada yang minus ya. Biasanya kalau anak-anak muda itu menggunakan kacamata yang minus karena mereka agak sulit untuk melihat suatu benda yang terlalu jauh. Jadi kadang mereka menggunakan kacamata minus. Sedangkan bagi mereka yang biasanya sudah lanjut usia, itu biasanya melihat benda-benda yang terlalu dekat, koran, sehingga biasanya dipasanglah koran itu agak jauh-jauh begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau baca Alkitab biasanya agak jauh karena mata ini sudah mulai berubah sehingga memerlukan yang namanya kacamata plus tersebut. Jenisnya juga bermacam-macam Bapak Ibu. Kalau kita mau beli ada jenis yang model bulat gitu ya kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau biasanya model yang lama itu besar-besar Bapak Ibu. Kalau kita lihat film yang lama begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai tidak musim. Oke, itu berbicara mengenai jenis-jenis kacamata. Secara jasmani, kadang mata ini butuh yang namanya kacamata Bapak Ibu. Lah, mengenai rohani, ternyata kita juga memerlukan kacamata yang cocok. Jadi mata rohani kita perlu memilih kacamata yang pas untuk kita. Next. Nah, kenapa kita memerlukan kacamata rohani Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Mata rohani pun perlu dibantu dengan menggunakan kacamata yang khusus. Kacamata yang harus digunakan adalah kacamata yang baik, yang dapat membantu kita, orang percaya untuk dapat melihat seperti Kristus melihat. Jadi kita perlu menggunakan kacamata untuk menghadapi segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Masalah apa saja Bapak Ibu? Bisa masalah yang namanya keuangan, bisa masalah kesehatan, bisa masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, apalagi di zaman-zaman pandemi sudah 2 tahun Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Banyak yang mereka dirumahkan. Banyak yang mereka dipecat Bapak Ibu. Mungkin kita salah satunya, ada masalah pekerjaan, ada masalah finansial, usaha. Banyak sekali akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, pada waktu kita menggunakan kacamata diri kita sendiri untuk menghadapi masalah tersebut, akan sangat berat Bapak Ibu. Akan sangat berat. Sehingga kita perlu belajar dari bagaimana Tuhan membentuk hidup kita. Bagaimana Tuhan mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang akan merasa kesulitan dalam menghadapi pandemi, kehidupan yang sangat sulit. Lalu mereka malah menjauh dari Tuhan. Karena apa? Loh, aku enggak punya pekerjaan. Aku enggak punya uang.
Jadi kalaupun hari Sabtu Minggu harus ada kerja, sebaiknya saya kerja. Nah, kadang kacamata itu kita gunakan karena kita menggunakan akal kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya kita memerlukan yang namanya kacamata rohani. Kacamata yang seharusnya kita pakai, yang seharusnya kita melihat dari sudut pandang Tuhan sedang membentuk iman kita. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Next, mengapa sih kita perlu kacamata rohani? Kalau kita bisa melihat di sini Bapak Ibu ada gambar orang tuh dipusingkan gitu ya. Kalau dikatakan tuh rambutnya itu sudah wah kemana-mana kayak keribu begitu ya Bapak Ibu ya. Hal ini menandakan bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan masalah. Penuh dengan suatu tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Sehingga kita betul-betul perlu menggunakan kacamata rohani. Apalagi zaman ini manusia umumnya sudah sulit untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kadang sebagian orang merasa yang disebut benar itu dapat dianggap tidak benar. Kalau dikatakan di Alkitab, loh ini suatu hal yang benar. Tetapi bagi sebagian kita, mungkin sekeliling kita, itu tidak benar. Ada juga yang merasa yang sebaliknya, yang tidak benar dianggap benar. Fakta yang terjadi begitu Bapak Ibu. Contoh, saat ada di sebuah pekerjaan, lalu teman-teman kita ambil uang sedikit gitu ya. Nanti lalu dibagi-bagikan Bapak Ibu. Enggak apa-apa, ini berkat. Nah, katanya begitu loh Bapak Ibu. Berkat, berkat dari siapa? Kalau saat kita mengambil uang yang bukan milik hak kita, lalu kita ambil, kita bagi-bagikan Bapak Ibu. Kalau kacamata orang duniawi, oh ya berkat kok, enggak apa-apa. Tapi saat kita melihat hal itu dari sudut pandang Alkitab, sudut pandang Tuhan, seharusnya itu tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Ataupun saat kita berteman dengan orang yang mungkin minum minuman keras, ngerokok, pakai narkoba, obat-obatan. Kalau kita mau melihat, oh namanya teman kan oke-oke aja ya. Enggak enak, kalau ketemu sama tamu enggak minum enggak enak ya kan. Apalagi kolega, teman kerja. Sehingga banyak sekali pembenaran-pembenaran kita lakukan menggunakan kacamata kita sendiri Bapak Ibu. Sehingga dalam hari ini kita sangat perlu yang namanya kacamata rohani. Alkitab mengatakan bahwa kita orang percaya harus dapat membedakan dengan jelas. Tidak ada wilayah yang disebut wilayah samar-samar, buram, tidak ada. Hendaknya kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi kacamata baru kita. Supaya kita dapat membedakan semuanya itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita disampaikan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Harus begitu cepat berubah Bapak Ibu dalam kehidupan pandemi saat ini. Sehingga orang menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kita juga akan mengikuti arus tersebut Bapak Ibu? Ini juga merupakan pilihan. Next, mata adalah pelita tubuh Bapak Ibu. Di dalam Alkitab dikatakan mata adalah pelita tubuh. Apabila orang percaya dapat melihat segala sesuatu dengan pandangan mata rohani yang benar, kacamata yang benar, maka langkah dan keputusan kita pun pasti berbeda. Sehingga akibatnya teranglah hidup kita dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian kita. Demikian pula sebaliknya. Pada waktu kita memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan menggunakan kacamata kita pribadi, kepandaian kita, maka kehidupan itu sangat berat Bapak Ibu. Saat kita pinggul di dalam pundak kita tidak akan pernah mampu menghadapi kehidupan itu. Karena masalah akan terus bergulir dalam kehidupan kita. Next, apalagi yang dunia tawarkan. Kalau kita bisa melihat di sini ada kedudukan, jabatan. Banyak orang rela menggadaikan agamanya, rela menggadaikan kepercayaannya kepada Tuhan hanya untuk mengejar yang namanya jabatan. Banyak Bapak Ibu, kalau kita mau search di Google, di YouTube, banyak mereka yang diangkat menjadi presiden direktur, CEO, tapi mereka ternyata mengubah agama mereka. Ini dunia kalau kita melihat, oh ya tuntutan. Kalau tidak berubah, tidak akan pernah dipilih gitu ya.
Nah, kadang ini memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari ini dunia sedang menawarkan banyak hal, segala bujuk rayunya. Belum lagi begitu banyak orang yang pesimis, takut karena berhadapan dengan segala ketidakpastian. Sehingga tadi menggunakan jalan pintas untuk kaya, menggunakan jalan pintas untuk sukses, menggadaikan kepercayaan dan lain segala macamnya. Hanya karena melihat dengan kacamata pribadi, hanya karena melihat dengan kepandaian diri sendiri. Kacamata baru, keputusan untuk berfokus kepada hal-hal yang dari Tuhan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diingatkan untuk kita dapat berfokus kepada hal-hal yang dari Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap karena kepandaian kita sehingga kita dapat memperoleh segala sesuatu. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu berdasarkan sudut pandang kita melalui kacamata kita. Saat kita memikirkan suatu hal itu buruk, artinya diri kita pun merasa wah ini sulit, ini berat. Tetapi saat ada masalah di dalam kehidupan kita, kita melihat dengan kacamata Tuhan. Oh, hal ini terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan sedang menguji iman kita. Akan berbeda Bapak Ibu. Saat orang menyadari kesalahan kehidupannya, kegagalan dalam kehidupannya, dia hanya sesali, tangisi, sesali, tidak akan pernah ada jalan keluar. Tetapi saat dia merasa kegagalan itu suatu hal yang biasa, saat Tuhan mengizinkan, artinya Tuhan mengizinkan saya untuk belajar lebih lagi. Nah, terkait dengan kacamata baru, satu kunci Bapak Ibu, fokus pandangan hanya kepada Kristus. Seperti juga dengan mata kita. Saat kita melihat suatu benda, satu fokus, kita akan begitu jelas melihat benda tersebut. Tetapi saat kita melihat dua benda, satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, bisa enggak Bapak Ibu? Matanya satu kiri, satu ke kanan. Sulit ya. Nah, saat kita punya dua pandangan ke kanan kiri, artinya kita enggak akan pernah bisa fokus di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, terkadang kita perlu yang namanya fokus kepada Kristus. Setiap kali kita harus melakukan segala sesuatu harus fokus kepada Kristus. Next, terkadang terus terang manusia sering melihat dua hal Bapak Ibu ya. Satu mata tertuju kepada Tuhan, satu mata kepada duniawi. Orang percaya yang demikian jelas tidak mungkin dapat melihat hal-hal rohani dan berjalan dalam jalan Tuhan secara jelas. Sedangkan kita tahu dunia dan iblis sedang menawarkan jalan-jalan mereka juga. Kalau dikatakan di dalam dunia ada dua jalan ya kan, lebar dan sempit. Mana yang harus kita pilih? Tidak akan mungkin kita bisa pilih keduanya Bapak Ibu. Saat kita memilih hal yang kelihatan buruk, jelek, sempit, sulit, kalau Tuhan mengizinkan, kita pasti dapat mencapai garis finish. Nah dalam hal ini, dalam kehidupan kita, pelayanan kita, apa kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita berfokus dengan kacamata yang tepat. Ataukah hanya dalam pelayanan kehidupan hari Minggu kita fokus dengan Tuhan, sedangkan hari-hari yang lain, Senin sampai Jumat, Sabtu, mungkin kita mengandalkan kepandaian kita sendiri. Apakah iya dalam pekerjaan, wah sulit kalau pekerjaan jujur gitu ya kan. Dikatakan saat kita melakukan dengan segala sesuatu dengan jujur, akan sangat sulit. Tuhan tahulah. Terkadang manusia berpikirnya begitu Bapak Ibu. Satu sisi kepada Tuhan, Minggu berdoa, tangan diangkat, haleluya. Tetapi pada waktu hari Senin sampai Jumat, beda. Kehidupan manusia itu beda. Nah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin bisa hari ini, bisa besok. Tetapi saat kita tidak siap, kekekalan siksaan yang abadi di neraka akan kita lalui.
Jadi di sini kita mau belajar bahwa kita harus menjaga diri kita supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora. Bagaimana cara kita menghadapi masalah kita? Dengan kacamata apa kita menghadapi masalah ini? Sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40 kita bisa belajar dari Paulus, Bapak Ibu. Di mana kalau kita baca di pasal sebelumnya, Paulus dan Silas mengusir roh tenung dari seorang perempuan, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan roh tenung itu adalah mereka kaitan perdukunan. Lalu saat Paulus dan Silas melihat hal itu, mereka mengusir roh tersebut keluar dari orang tersebut. Tetapi pimpinan-pimpinan mengikuti hal tersebut, mereka merasa, wah, pekerjaan saya hilang ini. Melalui roh tenung tadi, seharusnya uang itu bisa dikumpulkan. Akhirnya mereka marah terhadap Paulus dan Silas. Dan akhirnya Paulus dan Silas diseret ke pasar menghadap penguasa karena dianggap mengacaukan kota, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat, Paulus tujuannya baik, mengusir roh tenung. Tetapi dia dikatakan dianggap mengacau kota. Mereka difitnah, mereka adalah orang-orang Yahudi mengajarkan adat istiadat kepada orang Rom yang seharusnya tidak boleh menerima dan menurutinya. Sehingga akhirnya apa, Bapak Ibu? Pakaian mereka digoyakkan. Mereka didera itu dipukul dengan alat cambuk ataupun rotan berkali-kali. Dan akhirnya sampai pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dijaga ketat di penjara paling tengah dan kaki mereka itu dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Mereka diperlakukan seperti seorang penjahat yang sangat parah. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, Paulus dan Silas menghadapi suatu masalah yang begitu besar. Bayangkan, orang yang sudah masuk penjara itu pasti kehidupannya kelam. Tetapi anehnya Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40 kalau kita mau baca, yang mereka lakukan pada waktu mereka ada di penjara, mereka tidak pernah tapi nasibnya Bapak Ibu. Tapi mereka malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Suatu hal yang di luar pemikiran Bapak Ibu ya, secara manusia. Kalau saat kita masuk penjara, pasti kita bersedih ya kan? Pasti kita bingung. Karena saat titik itu mereka dalam titik yang terendah, masuk ke dalam penjara yang mungkin tidak ada orang yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi anehnya mereka malah berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian setelah mereka berdoa dan memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan membuat gempa bumi dan membuat penjara itu terbuka semuanya Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat saat Paulus dan Silas menghadapi masalah, ternyata sepele, hanya dengan berdoa, hanya dengan memuji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus 4, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 dikatakan, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Jadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Di ayat ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, dikatakan di dalam Korintus tersebut bahwa penderitaan yang Paulus alami itu merupakan penderitaan biasa Bapak Ibu. Sehingga mereka menghadapinya dengan baik-baik, dengan doa, dengan muji Tuhan. Akhirnya Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Tapi tetap mereka tidak melarikan diri Bapak Ibu. Karena pada waktu itu penjaga sipirnya sudah mau bunuh diri. Saat melihat semuanya sudah pasti pergi. Ternyata Paulus dan Silas berbeda. Mereka menggunakan kacamata Kristus. Yang kedua, menghadapi masalah, mari kita belajar dari Nabi Elisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23. Pada waktu itu disampaikan bahwa Raja Aram marah kepada Elisa dan memerintahkan supaya ditangkap. Raja mau menangkap seseorang, Nabi Elisa. Sehingga dikirimlah kuda, di ayat yang ke-14 dikatakan dikirimlah kuda, kereta dengan tentara yang besar sampai di Dotan pada waktu malam dan mengepung kota tersebut.
Nabi Elisa dikepung Bapak Ibu, satu kota tujuannya untuk ditangkap. Nah kalau hidup kita saat kita dikepung seseorang, dikepung banyak pasukan-pasukan, bagaimana kita menghadapinya? Lalu di dalam dua raja-raja tersebut, Elisa mengatakan pada waktu pagi-pagi, berkatalah bujangnya. Bujang ini orang yang melayani Nabi Bapak Ibu. Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat karena mereka sudah dikepung. Lalu Elisa menjawab, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong Nabi Elisa. Next. Komitmen untuk seluruh kehidupan kita dalam terang Kristus. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, kita hanya perlu komitmen. Saat masalah hadir dalam kehidupan kita, seberapa besar pun masalah itu akan hadir, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menggunakan kacamata Kristus yang benar dalam kehidupan kita, kita pasti dapat menghadapi masalah tersebut. Sehingga di dalam Lukas pasal 11 ayat 36 dikatakan, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi dikatakan jika seluruh tubuhmu terang. Artinya ada waktunya tubuh kita kadang gelap sedikit, kadang terang sedikit. Sehingga Tuhan mau kita harus terang sepenuhnya. Apabila kita terang, pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Sehingga jangan sampai kita merasa, oh cukuplah bagian-bagian tertentu kita libatin Tuhan, kita percayakan sama Tuhan, menyerahkan sama Tuhan. Tapi kalau terkait ini, sebentar Tuhan. Kalau terkait usaha, sebentar ya. Apa iya Tuhan paham ya? Terkait mencari pasangan, sebentar. Nanti pasti Tuhan nanti ngatur gitu ya. Kadang pemikiran manusia, wah luar biasa begitu ya. Tetapi padahal Tuhan mau kita menggunakan kacamata atau pandangan dari Tuhan. Next, bagaimana pandangan kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Masalah kesehatan, masalah keuangan mungkin, masalah hubungan keluarga, dan lain-lain. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sehingga Tuhan mengingatkan kita bahwa masalah apapun yang kita hadapi saat ini, gunakan kacamata Kristus. Saat kita mau membuat emas itu menjadi murni, dikatakan kadang kita perlu dipanaskan Bapak Ibu. Sehingga saat mau memisahkan antara benda-benda baja ataupun besi-besi yang tidak dibutuhkan untuk mencari komponen emas murni, maka emas itu akan dipanaskan sepanas-panasnya sehingga akan membedakan. Begitu pula kehidupan kita. Saat iman kita diuji, terkadang hal tersebut akan sakit terjadi dalam kehidupan kita. Akan sangat sulit kita alami. Tetapi saat kita dapat melampaui itu, emas yang murni, iman yang murni akan kita dapatkan. Satu ilustrasi terakhir. Oke, next. Kita bisa belajar Bapak Ibu. Di sini ada foto seseorang yang bernama Florence. Jadi Florence ini merupakan perenang ulung kelas dunia Bapak Ibu. Dikatakan kalau kita bisa melihat nanti di Google, dikatakan bahwa Florence ini menyeberangi Selat Inggris Bapak Ibu. Jadi berenangnya bukan hanya di kolam renang. Dia sukanya hobinya dari umur 10 tahun berenang di lautan Bapak Ibu. Sehingga dia dikatakan menyeberangi Selat Inggris bolak-balik di tahun 1900-an. Kemudian di tahun 1952 dia punya tantangan berenang dari Pulau Catalina sampai ke pantai California. Dikatakan bahwa kurang lebih jaraknya sekitar 26 mil Bapak Ibu. Sehingga begitu panjang dengan kondisi yang pada waktu itu dikatakan begitu dingin dan berkabut. Fisik dari Florence sangat kuat Bapak Ibu. Tetapi karena tebalnya kabut membuat jarak pandang begitu pendek. Sehingga dia sampai pada waktu berenang itu tidak dapat melihat perahu-perahu yang mendampingi dia di sampingnya. Jadi perahu-perahu yang di sampingnya aja dia tidak bisa lihat. Pokoknya dia berenang terus. 15 jam dia berenang Bapak Ibu. 15 jam dia berenang di laut. Sampai akhirnya dia merasa, kok enggak kelihatan ya?
Daratan pantai California yang dia mau tuju itu enggak kelihatan. Padahal saya itu udah berenang 15 jam. Dia mau menyerah Bapak Ibu. Wah, enggak kelihatan. Perahu di kanan kiri yang mendampingi aja juga udah enggak kelihatan karena berkabut sekali. Pandangan dia enggak kelihatan. Nah, akhirnya dia memutuskan menyerah Bapak Ibu. Setelah berenang 15 jam dia menyerah dan akhirnya dia naik ke dalam perahu yang mendampingi dia. Setelah dia naik ke dalam perahu yang mendampingi dia baru sadar Bapak Ibu. Bahwa jarak dari dia naik, dia menyerah sampai ke pantai California itu hanya tersisa 800 meter. Jadi dari 26 mil yang dia sudah lalui itu akhirnya sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia. Hanya karena apa? Saat ditanya kenapa Anda menyerah? Terus terang kalau saya bisa melihat daratan itu, pasti saya tidak akan menyerah. Nah, akhirnya 2 bulan kemudian Bapak Ibu, dia mengulangi hal tersebut, akhirnya meskipun berkabut, dingin, dia akhirnya sampai ke tujuan yang dia tentukan. Demikian pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terkadang masalah yang hadir itu seperti kabut. Kabut yang kadang kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Bagaimana kita harus menghadapi kabut tersebut. Padahal sepele, tujuan kita, garis finish kita itu udah di depan Bapak Ibu. Tapi saat kita menggunakan mata pribadi kita, kacamata kita sendiri, akan sangat sulit melihat tujuan dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Padahal tinggal dikit Bapak Ibu, oh di depannya sudah sampai, berenang tinggal dikit lagi. Sehingga kabut tersebut diibaratkan seperti masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Kadang manusia hanya melihat dengan kacamata duniawi, kacamata jasmani, yang punya banyak keterbatasan. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk menggunakan kacamata rohani dalam menghadapi masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Ada sebuah pujian yang akan memberikan kita waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Biarlah kita pandang wajah Tuhan dan berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah tangan kita menyerahkan, kita pegang tangan Tuhan, sehingga Tuhanlah harapan dalam kehidupan kita. Ada waktu yang terbaik untuk kita bisa berdoa, mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kacamata yang kita gunakan adalah kacamata kita pribadi sebagai manusia yang lemah? Tapi Tuhan mau kita menggunakan kacamata rohani yang dari Tuhan. Ambil waktu yang baik, Bapak Ibu dapat berdoa di tempat duduk, berdiri ataupun di depan ke bangku anugerah dan menyerahkan kehidupan Bapak Ibu. Yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku,
Kalau masalah bagaikan kabut tersebut Bapak Ibu, kita berserah kepada Tuhan. Karena kacamata itu kita perlu pakai Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Tuhan mengizinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita dengan tujuan yang baik. Karena rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Karena Tuhan menjanjikan rancangan damai sejahtera. Jangan pernah kita mengandalkan kepandaian kita, kepintaran kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu. Tapi Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Sehingga saat garis finish, jalan keluar itu sudah di depan kita. Terkadang kita dibutakan oleh karena kabut tadi tersebut Bapak Ibu. Kita mau menyerahkan masalah kita di bangku anugerah, di dalam doa kita. Asal kita mau percaya Bapak Ibu. Seperti Paulus dan Silas, saat mereka didera, dipukul dengan cambuk, mereka tidak hanya tertegun ataupun menyesali, tapi anehnya mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Akhirnya berkat-berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Jalan keluar diberikan kepada mereka. Saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyerahkan setiap masalah kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana pagi hari ini kami mau memahami Engkau lebih dalam lagi Yesus. Kami mau melepaskan kacamata manusia kami, kacamata duniawi kami Tuhan. Saat kami melihat kabut-kabut itu di depan kami, masalah-masalah itu di hadapan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menjanjikan suatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sedang menguji iman kami Yesus. Biarlah kami menyerahkan setiap masalah kami di dalam kondisi pandemi, di dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Masalah dengan keluarga, istri, suami, masalah dengan orang tua kami, masalah dengan kesehatan kami. Kami percaya bahwa Engkau, tangan-Mu mampu menolong kami, mampu memegang tangan kami Yesus. Engkau akan memberikan jalan keluar yang luar biasa Tuhan. Melalui firman pada hari ini Yesus, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, menyerahkan setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Sehingga kami mau belajar bahwa semua terjadi oleh karena setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan, tidak mudah memang Tuhan, tapi penyertaan Roh Kudus-Mu akan selalu bersama kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Tuhan kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih kami boleh merespon setiap apa yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati semua kami yang hadir pada hari ini. Terima kasih di tengah-tengah kondisi, situasi yang tidak mudah kami hadapi, tapi kami masih boleh tetap mengalami kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih tak kala kami dihadapkan dengan kekurangan, dengan tantangan, dengan kesedihan, dengan ketakutan, kekhawatiran sekalipun. Karena kami tahu dari segala sesuatu yang kami hadapi, dengan logika kami berpikir mengajar kami untuk kami terus boleh melihat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah melayani, baik Regina, baik juga Bapak Budi, singers, pemain musik, LCD, mengatur sound system, mengatur ibadah online, membawa kolekta. Tuhan berkati semua mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kirimkan jiwa-jiwa beribadah pada hari ini. Baik mereka yang di rumah pun Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin, amin. Baik saudara-saudara sekalian, lonceng nikah yang terakhir nih ya, untuk Bapak dan Ibu. Kalau ada yang nyusul lagi, saya akan sebutkan lagi lonceng nikahnya. Jika ada yang masih mau menyusul setelah mereka berdua, siapa tahu Mayor sudah mau dekat waktunya juga ingin diberkati, silakan. Seperti yang tadi bahwa tanggal 5 Maret 2022 akan rasakan pemberkatan pernikahan di gereja ini. Jam 11 ya, jam 11. Acara pemberkatan dan juga resepsi, seperti Kak Sersamar katakan tadi, dia terbatas pastinya ya, karena ini kondisi. Jadi saya tidak menyebutkan ini sebagai undangan untuk saudara-saudara hadir di dalam pemberkatan pernikahan, tetapi saudara-saudara yang sudah menerima undangan. Jadi saya tidak umumkan secara menyeluruh ya pada jemaat-jemaat ya, karena ini terbatas. Yang sudah menerima undangan, seperti tadi Pak Yupito terima undangan, saya belum kayaknya. Yang lain terima undangan gitu. Karena saya nggak diundang juga akan saya hadir ya, gitu ya Bu ya. Karena saya akan berkati, masa saya berkati Pak Yupito. Gitu. Jadi yang menerima undangan, saudara-saudara terima undangan, sudah tahu jamnya jam berapa, maka hadirlah dalam ibadah pemberkatan dan juga acara resepsi. Pemberkatan ada di gedung ini. Di gedung ini, Gereja Bala Keselamatan Cross 2 Surabaya, dan pemberkatannya ada di lahan parkir atau area Kali Anyar 47 juga ya, gitu. Jadi lebih cepat gitu. Jadi habis ibadah langsung makan gitu. Ya, jadi karena ini prokes saudara-saudara sekalian, jadi kita harus mengikuti protokol yang ada. Jadi Pak Yupito tadi dan mungkin garden party ya. Garden party and standing party. Ya, jadi saudara bisa berdiri di taman lalu makan begitu. Ya. Jadi itu jam 11. Ya, jadi kita hadiri, kita doakan ya. Kita doakan Pak Jeffrey Harimu, pendeta Sekolah Teologi, dan Ibu Suwanda Halim, PSI. Bukan partai itu ya, PSI bukan ya. Ya, jadi ini akan tanggal 5. Jadi saudara-saudaraku yang menerima undangan kami undang saudara untuk datang. Jadi tidak saya umumkan secara umum, tapi saudara-saudara pasti sudah menerima undangan karena terbatas, maka hadirlah untuk acara itu. Baik, yang berulang tahun hari ini tanggal 27 Elizabeth Rika Sarman, karena hari bulan ini sampai tanggal 28 saja. Lalu tanggal 1 Gendistia Winda Efrata, tanggal 3 Marvel Ketsia Subowo, tanggal 4 Mayor Erwin Tampu Bolon, tanggal 6 Lean, dan tanggal 6 juga ada Gabriela Jovanka Theophilus. Ini yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Jadi sebentar sore tetap ada ibadah tebusan saudara-saudaraku. Terima kasih ya para opsir setempat yang sudah datang untuk hadir minggu lalu.
banyak yang hadir. Saya harap juga para saudara setempat juga bisa terus bersemangat untuk hadir untuk hadir dalam ibadah-ibadah. Di sore jam 5 kita ada ibadah tebusan dalam suasana yang meriah, suasana yang penuh dengan sukacita. Maka kami juga mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, para saudara setempat untuk boleh hadir dalam ibadah tebusan pada sore hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan doa Yabes, lalu kita akan terima doa berkat. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu dari segala kejahatan. Tuhan akan menjaga jiwamu. Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Jesus